tenis indoor Senayan. Mana suaranya? Itu dia Bung Ornet, bayangin. Yes sir. Udah mulai menggetarkan Land of Dawn sampai di paling atas. Betul, dan ngomongin soal draft, saya happy banget Profesor KB. Karena sebagai user Gwyn top 60 Jakarta Raya, akhirnya di-pick, dimainin. Win only. Iya, kalau special migration-nya kena, Violet Recoil Connect, gua akan teriak, lihat gua pasif! Wah, masalahnya beda. ada Purify nih dari Ada Purify. Innocent. Jadi kayaknya agak susah ya, harus di-proc dulu kali ya untuk Purify-nya. Tapi lo tau gak teriakan siapa itu? Tahu. 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 Marah-marah aja gua. kenapa sih, Ji? Ah, soalnya emblem yang lo lihat tuh. Gimana iya. cara ngehadapin SRG lagi begini? Pusing juga tuh pala dari Aurora Gaming. Ya, tapi ini pick Alice-nya sebenarnya bagus banget loh. Iya. Karena yang pertama, mungkin laning dia aja yang kesusahan lah intinya. Tapi kalau di mid game, Yep. kayaknya dia bakal agak sedikit berjaya ya. Buat Berjaya. survive gitu-gitu. Setuju banget sama KB. Tapi kan misalkan dilihat dari ini Temporal Rain ya. Tapi gua jujur kalau misalkan melihat Univer paling enak sih dikomboin sama Mage Burst. Sedangkan ini main Novaria berarti akan scaling dengan jarak yang main aman juga dong, Be. Tapi kan burst, Jangan langsung Net. nge-burst. Tapi kan burst. Oh, bisa tuh gerakannya. Wow, first blood-nya Ji. Ya ini bisa kita bilang ya tanpa dipungkiri ngomongin ke arah 2 magical damage di early, ya Innocent bisa apa? Bagus aja dia cuma first blood, nggak sampai 0-4 itu udah bagus. Waduh, tapi lihat sebuah pergerakan. Dan tampaknya mau coba untuk nge-cross. Tapi tampaknya masih cukup cepat ya. Karena balik lagi, Flying Cloud mapnya. Oke. Tapi lihat, Phantom Seed. Bakal coba dipaksa Phantom Seed dengan adanya 1 Barbriel di depan sana depankan. 1 point kill masih bisa ditukar oleh seorang Lunar. Wah bagus banget. Bagus banget. Bagus banget pertukaran yang Yep. sangat adil kali ini. Yes. Stormy-nya ya. Itu dia. Tapi tidak bisa dipungkiri damage dari TNC terlalu besar. Dan ngomongin Sekis udah nggak punya lagi Barbriel. Dia nggak punya power untuk tekstil terhadap Turtle. Dan cuma teman-teman yang bisa ngebuat jalan untuk dia. The power of retribution, Sekis! What a steal Turtle from Sekis! Dapetin Turtle yang pertama. Dibantu juga sama Rosa ya. On point banget dapetin Turtle-nya. Dan ini balik lagi akan mencoba untuk balikin keadaan early game ya. Walaupun memang tidak begitu jatuh. Fair Strike. Tapi ternyata masih terlalu dalam untuk dapetin Karapagu. Kayaknya nggak terlalu worth it. Dan bisa kita bilang, Profesor, apakah kamu setuju? Kayaknya untuk di arah top tadi, komit terhadap Yuzong, itu terlalu over nggak sih, Profesor? Iya over, tapi seenggaknya dapat trade dari Turtle ya. Kalau Jadi, enggak gitu. Kalau enggak mungkin ya agak sedikit merugi karena ya emang pada kenyataannya Yuchong di sini emang nanti bakal ngerepotin buat team fight. Satu-satunya physical damage yang tersisa lebih tepatnya juga karena Aurora Gaming hanya mengandalkan magic nantinya. Full magic dari TNC, dari Segi Boom, dari Rosa. Sementara dari Lunarnya ini benar-benar pure. Hanya dia yang memiliki physical dealt damage. Jadi menurutku ketika udah mulai mid game, SRG malah lebih superior nantinya kalau udah punya item-item yang akan mengurangi magic powernya. Kecuali mungkin dari Harith. Karena kita tahu sendiri semakin lama game berjalan, Harith juga akan semakin lebih berbahaya untuk SRG. Yes, dan TNZ tampaknya langsung menuju ke arah concentrate energi ya. Tidak membuat suatu magic juice terlebih dahulu. Oh itu magic boots ya? Oh ya akhirnya, diganti. Gue Diganti pikir dulu. dia mau concentrate full, ternyata cooldown ya balik lagi. Untuk mungkin mempercepat farmingnya juga, Profesor. Ya. Dan mungkin kemungkinan dapetin special migrationnya juga ya. Oh Genki. Oke, surprise! Happy birthday the way of Dragon dari Yup! Itulah Bung Kornet kenapa kita menjadi perdebatan tadi ketika cowok yang pertama Iya. di pick. Karena memang cowoknya Yums benar-benar presisi. Dan menurut gua yang harus khawatir itu bukan Yuzong. Rosa, jujur, Izin. Ini mengerikan banget kalau misalnya Izin. udah main di mid game. Rosa, 1 Duel of Dragon Profesor, nggak usah ngajak Sekis. Cukup ngajak Stormy. Yes, menuju ke arah turtle yang berikutnya dan kita lihat juga trapping akan dilakukan TNZ. Walaupun agak sedikit miss, agak sedikit gagal. Tapi usaha yang dilakukan oleh teman-teman Aurora untuk tetap pegang kembali dari fight yang barusan dilakukan oleh Yums. Untuk dapetin 1 poin kill terhadap Yuzong ya. Di flickerin. Tapi agak sedikit miss sayang ya. Zaman Force terpaksa dikeluarkan. Tapi turtle-nya mau di fight atau tidak pertanyaannya. Fight. Bung Ranger Mas. Ini fight sih harusnya. Dia punya power saat ini. Dia harus fight. Barbriel ada available. Mungkin Stormy aja nggak ada Feather Strike. Tapi dengan adanya kondisi Yums available dengan The Way of Dragon-nya, ini mereka akan coba cukup. Lihat semua dipegangin dan Sekis ke arah belakang sana dihalang oleh Yuzong. Tectonic Charge yang on point membuat Sekis ter-take down. Kram udah melakukan tugasnya sebagai XP laner. Zoning out power, Profesor. Wow. Benar-benar langsung di-commit, B. Ya udah pasti ya, mereka nggak mau nyanyiin kesempatan.
Dan mereka juga sama-sama punya lightning untuk mid laner, tapi ada perang dulu kayaknya. Perang skirmish aja kayaknya. Ini ada battle mirror image ya untungnya. Dan agak sedikit sulit juga untuk kita lihat dari TNZ-nya, coba untuk menunggu timing atau di spam kembali special migration yang mungkin akan dilakukan di arah bottom lane. Wah, Blazing Duet for defensive mau tidak mau dikeluarkan, tapi lihat di belakang Santiansi menutup jalan Yums untuk bisa pulang. The best thing yang bisa dilakukan Yums untuk bisa menyelamatkan temennya, kawannya yang udah bonyok habis-habisan. Seperti yang gue bilang Bung Kornet. Yes, betul banget. Tapi ini game kelima, Be. Gimana untuk perkembangannya? Apakah ini masih cukup seimbang? Atau justru Federal Airstrike yang akan komit ke arah atas? Menarget ke arah Farsha, tapi lihat CK standby on position. Langsung saja dengan kudanya. Benar-benar bersinar kali ini, bisa kita bilang Sekis bukan sembarang penunggang kuda. Penunggang handal dan satu damage yang besar membuat Farsha dari Stromy hampir lewat. Hampir lewat. Seperti prediksi dari Bung Ranger Mas, adik-adik. Melihat Rosa yang tampaknya posisinya sangat bagus banget. Dia coba untuk nge-cancel, nge-delay sedikit untuk recall yang dilakukan Stormy. Tapi ini masih menuju menit yang ke-6 dan ini jauh berbeda dari 4 game sebelumnya. Mereka saling seperti bermain pingpong untuk kita lihat dari goldnya. Dari sebelah kiri, tiba-tiba ke kanan lagi, balik lagi ke kiri. Di goldnya dipegang sama Aurora Gaming, Mighty Swing. Kram nerima semua damage ini masih cukup banget selama sisinya nggak ada. Yums. Tapi lihat di depan sana, Duel of Dragon-nya di cancel. Wow, itu trigger yang bagus banget dari Yums. Petrify. Iya, karena dia nyari Petrify supaya turtle selanjutnya Bung Kornet Yes. nggak bakal ada. Tapi masih ada Black Dragon Form. Kita akan melihat untuk perangnya akan seperti apa. Itu dia, Tethering Charge. Mix digocek, yo! Dodge yang sangat baik, sedangkan Babel yang dikeluarkan oleh Stekis. Berdasar di depan sana. Berhasil mendapatkan 1 point kill dari Yums. Malah dibalikan kembali keadaan Naga versus Kuda. Siapa yang lebih kuat? Kali ini ternyata Stekis memilih untuk mundur, Profesor. Naga versus Kuda, Profesor. Waduh, udah pasti ya. Di sini agak sedikit sulit untuk perbandingannya. Mau dari sisi manapun Naganya akan lebih untung karena jujur di fight tadi aku nggak ngerasa Innocent bakal siap buat nge-follow up. Yang pertama dia belum selesai Trinity-nya dan kita bisa lihat Stormy juga kena zone out. Dipaksa mundur dengan tech charge. Oh, lihat mainin pasif. Dipaksa karena Mighty Swing. Tapi bukan masalah dipaksanya Bung Kornet. Sekis kali ini udah harus di cover. Karena nggak bakal cukup kalau cuma Sekis sendiri ngelawan 2 orang di depan sana. Itu dia cover yang sangat baik. Itu dia Duel Dragon penyelamat point kill dari Yums. TNZ akhirnya ter-take down CK Boom. Menjadi sebuah blunder membuat termasukkan dari tim Aurora Gaming. Malah mereka yang kehilangan 2 membernya. Sedangkan mereka sudah berhasil selamat sebelumnya. Gak cukup kalau CK sendiri. Sebuah pergerakan yang sangat-sangat manis dilakukan Selangor Red Giants di arah top lane untuk fight back yang dilakukan walaupun mereka harus kehilangan outer turret dari mid, tapi di sisi lain di minimap mereka coba untuk memainkan lane jauh dan ada Cloud yang coba untuk dapetin outer turret di arah bottom lane, sedangkan kita dari minimap mencoba untuk ke arah orange buff, tapi masih lagi-lagi Aurora Gaming seperti yang gue bilang pingpong kanan ke kiri kanan ke kanan masih sama-sama seimbang Profesor KB dari net worth goldnya. Ya sampai sekarang ya mungkin masih imbang, cuma nggak tahu kenapa ya. Entah 2 menit ke depan, entah 3 menit ke depan kayaknya Cloud-nya udah mulai spike. Agak sedikit timpang ke kanan Bung Kornet, karena SRG secara AOE pick off mereka lebih siap seharusnya. Wah, udah Yes, betul sekali. udah di poking, Prof. Udah di poking. Udah berasa Dan harus di pokingnya bukan hanya dengan basic attack, tapi juga Federal Strike. Lihat, mereka nggak takut. As long semua soft skill Aurora selesai, nggak ada. Mereka nggak punya apa-apa, Net. Yap, tapi tampaknya dilihat dari pergerakan Aurora, mereka sangat kuat juga untuk mempertahankan 1 outer turret terakhir mereka di area mid lane. Menunggu untuk detikan 17 detik lagi, lebih tepatnya. Dan kita lihat juga di minimap dari Guinevere-nya. Coba untuk bermain trapping, diam-diam bermain ambush, mencari target yang akan mereka butuhkan sama dengan Yums. Yums juga melakukan hal yang sama, mencari target yang bakal mereka lakukan. Dalam 2 detik lagi, Lord akan muncul ke Land of Dawn. Kira-kira perang seperti apa yang akan terjadi Bung Ranger Mas? Perang kali ini sih menurut gua akan jadi perang yang sangat penting. Kenapa? Dengan keunggulan yang dimiliki dari kedua belah pihak itu sama dan setara. 1 Lord akan merubah segalanya. Apalagi Harit scaling, Profesor. Nah ini nih, tinggal nungguin siapa yang buka duluan dan siapa yang bakal di-react. Duel of Dragon itu juga harus seorang Pagu, tapi itu hanya pancingan belaka. Lihat tapi dilakukan Innocent. Dia nggak ngeluarin Blazing Duet, dia nggak ngeluarin apapun. Dengan poking aja, Pagu udah harus mundur ke arah belakang. Dan masalahnya, Pagu sudah kembali lagi dengan kondisi yang menurutku cukup siap. Turn of Ruin. Oke, Son of Ruin belum dikeluarkan, Kram menerima semua damage yang diberikan. Sering out power ke arah belakang, tapi sekarang full mode diberikan TNZ dan Kram!
Tenang gue tapi reset Revolution dari Sekis. Sekis. Blazing Duet from Innocent. Meratakan Selangor Red Giants kali ini mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah. Mendapatkan Lord, mendapatkan point kill. And Lunar, where are you going? Nowhere to run! Goodbye Lunar! 3 point kill dan bakal dapetin 1 Lordnya. Sebuah pergerakan yang sangat baik dipertunjukkan oleh SRG. Yums di tengah mencoba untuk langsung dapetin outer turret ya. Sebuah fight yang sangat-sangat manis dipertunjukkan oleh Selangor Red Giants. Lord masih berjalan di arah bawah. Flying Cloud mencoba untuk mempertahankan mid lane turretnya. Atau mungkin menuju ke arah bottom lane. Karena mereka ready, mereka siap. Kira-kira siapa yang bakal initiate duluan. Tapi Yums sayangnya nggak ada flicker, Ji. Ya Yums sama nggak ada flicker, jadi cukup menakutkan aja Profesor ya. Ya udah cukup ya. Tapi paling buat sekarang Lordnya bakal di-clear dengan cepat. Special Migration, Failure Requiem. Tapi ternyata Fail Track Flame ini cukup untuk numbangin Kram. Menurut gua agak cukup overextend Profesor dengan keuntungan yang dia dapetin sih. Over banget itu. Backupnya jauh ya soalnya ya, belum siap buat teamfight. Lagi-lagi seperti di misplay sebelumnya, tapi bedanya buat sekarang Cloud-nya udah punya Trinity buat Innocent. Jadi harusnya next apapun yang bakal di set upin sama Yums akan disambut dengan manis sama Innocent. Wah, apalagi next itemnya dia punya Expert Glove, dia bakal menuju ke Winter. Sama-sama punya Winter mungkin. Dari TNC dan juga mungkin dari Innocent. Bedanya Innocent, kalau misalkan targetnya adalah Rosa dan Rosa nggak punya flicker, pakai Winter, ya Rosa yang nggak bakal bisa kabur nantinya. Ya, walaupun emang agak sedikit sulit ya jangkauan untuk nge-reach ke arah Rosa. Iya, bakal main jauh banget, bakal main jaga jarak banget. Tapi once, gue nunggu sebenarnya momen ketika cowoknya bisa dapetin sih. Yumsnya atau main conceal play, dia flicker, jet gundo, dan langsung commit terhadap Rosanya. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup worth it, B, untuk dilakukan? Kayaknya enggak deh. Kalau menurut aku lebih baik trigger aja Sigi Boom-nya. Paksa aja Sigi Boom-nya dengan Purify. Sehingga nanti bisa di Blazing Duet Winter. Karena kalau misalkan Blazing Duet Winter, Heartnya tetap terima damage dari Blazing Duet, tapi Heartnya nggak bisa produksi shield kalau nggak ada target basic attack-nya. B, ada 2 loh trigger kalau misalnya Purify-nya ke trigger, pasti sama-sama Unforce. Pasti itu B. Pasti. Jadi 2 spell sekaligus. Apalagi Kram sekarang udah tebel banget. Dia punya Guardian Helmet. Itu dia. Udah ada item yang benar-benar anti-burst. Karena efek dari Twilight Armor di patch sebelumnya, itu sekarang, di patch sekarang lebih tepatnya teman-teman itu gabung semuanya ke Guardian Helmet. Apalagi Alice Net, udah mainin absorb damage, udah nerima semua damage. HP, dia main Radiant. Terus dia benar-benar nahan damage dari Rosa. Karena kan ya kita tahu sendiri dulu kan kalau ada Novaria ya kita pakai Twilight Armor. Ya, sekarang ya larinya ke Guardian Helmet jadinya. Digabungin ya. Digabungin. Udah Jadi darahnya banyak. iya, semakin lebih superior sebenarnya. Pasifnya dia ada 2. Cuma memang ya bisa kita bilang kondisional ya Be ya. Kondisional. Item defense yang kondisional. Bagus, tapi kalau ngelihat sekarang lagi Marksman yang naik down net kayak Cloud sama Kari, berat juga tuh kalau pakai item itu. Yes, betul sekali. Tapi ini Lord sudah mulai muncul. Kita akan melihat desisi seperti apa yang akan mereka ambil. Immortality sudah diamankan dari Chow-nya. Ada seorang Yums. Special Negation coba untuk ngepok atau coba untuk mancing. Karena kita lihat juga Innocence masih ada Purify. Dari spellnya lengkap. Tidak ada yang terpakai sama sekali, tinggal gimana caranya Yums Conceal Play mencoba untuk maju. Target seperti apa yang akan mereka tuju? Dia Way of the Dragon menuju ke arah panggung pun nggak masalah karena damage-nya cukup. Lihat apa yang dilakukan seorang Innocent. Dia menahan sampai masuk ke dalam. Satu Blazing Duet-nya ditahan, tidak mau terlalu terburu-buru. Way of Dragon, Yum! Menutup para pasukan dari tim Aurora Gaming. Bahkan sampai tim fight yang selesai, Blazing Duet-nya masih ditahan. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk mereka yang mendapatkan best turret. Kenapa? Dive in terhadap Blazing Duet plus Purify menjadi keuntungan sekali. Hanya ada satu katapult. Coba untuk langsung di zoning out. Fokus. Tujuan mereka untuk dapetin best turret ya, atau mungkin mereka akan mundur kembali. Atau mungkin mereka nge-try. Mereka fokus ke arah best turret ya. Mereka gak peduli dengan ada yang Winter Crown. Gak akan cukup terlalu lama bisa bertahan di depan sana. TNC ter-take down. Fokus ke arah base-nya. Selangor Red Giants kehilangan minion dan gagal untuk endgame. Yes, there is no wave. Gak ada minions, wave di arah mid lane-nya. Dipaksakan untuk mundur. Dan hati-hati ini Flying Cloud, Tectonic Charge. Coba untuk ngincar Innocence. Wave Dragon. Langsung menyelamatkan Innocent, tapi lihat yang dilakukan Sekis. 2 tifat yang berbeda. Dan bahkan Innocent tidak bisa tersentuh sama sekali. 3 pemain mereka hilang dengan ada wave menuju ke arah turret. 1
Naga tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Kenapa? Karena lihat poking damage-nya terlalu sakit. Dan kalau tim Selangor Giants tidak regroup untuk menuju ke arah Lord, mereka melepaskan keuntungan ini, Profesor. Wow, ini sih benar-benar harus PMA nggak sih, Prof? Kalau mereka maksain dan mereka bikin snowball Aurora Gaming, akan bahaya untuk mereka ya, SRG. Harus respect ya. Mereka harus memanfaatkan objektif juga. Itu sebenarnya lagi-lagi. Ya. Untungnya Yums udah ready dengan adanya satu The Way of Dragon. Kalau nggak ada, beda cerita udah pasti. Dan sekarang keuntungan lagi berlipat ganda bahkan untuk SRG. Teamfight yang begitu panjang, Blazing Duet yang begitu ditahan sama Innocent. Dia main basic attack. Dan udah kelihatan ini dia perbedaan pemain Cloud yang dikit-dikit Blazing Duet sama yang dikit-dikit mainnya poke damage. Nah, Cloud gua tuh. Jangan panik. Gila. Tapi Prof, gue suka banget Sekis kenapa? The Way of Dragon yang dilakukan tadi, Prof, itu nggak langsung di following up. Dia cover belakangnya nih, Prof. Silakan. Ini nih contohnya ya. Iya. Dia mainin basic attack. Tuh, Sekisnya langsung nutup Dan belakang. langsung di follow up ya. Tapi kita lihat akan langsung ini dia. Lord sudah mulai masuk ke high ground. Mau fokus ke base turret atau mau langsung ke base-nya Ranger Mas. Mereka harus gunduli terlebih dahulu base turret di arah bottom lane. Feather Aspect telah dikeluarkan oleh pasukan Selangor Giants. Tidak mau terlalu terburu-buru Sekis. Jangan lupakan masih ada Winter Crown. Dan para pasukan dari tim Selangor Giants sudah memastikan 3 wave super minion akan menuju ke arah base. Poking damage dari Innocent. Bahkan seakan-akan Innocent tidak bisa tertangkap oleh seorang Pagu. Keram di depan sana membalikan kembali keadaan. Final Trigger sudah keluar. Ini saatnya Selangor Giants membalaskan tipat. Dan bahkan Purify Gaming dengan Blazing Duet from Innocent. Memporak-porandakan Aurora Gaming. Melakukan clear dengan sangat cepat. Dan membuat mereka kehilangan 2 pemainnya. Double kill dikeluarkan tapi itu tidak cukup. Dan ini bencana. Selangor Giants berhasil menurunkan sang raksasa Turki ke lawan mereka.